pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran agama Hindu dan BP. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menenangkan diri sejenak untuk melakukan meditasi agar pikiran-pikiran yang negatif menjadi hilang dan kita dapat berkonsentrasi di dalam belajar. Silakan semuanya mengambil sikap badan tegak lurus, kemudian duduk bersila, sikap tangan mengambil seperti ini, chin mudra. Jika sudah, silakan semuanya pejamkan mata, heningkan diri, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Om Anubadrah Pratawo Wiyanti Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Anak-anak, kita akan memulai materi pertama, yaitu bab 1 tentang sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Anak-anak, masih adakah yang ingat tentang materi Pancasrada? Dulu sudah pernah, mungkin waktu di sekolah dasar. Ada yang masih ingat? Ya. Kita akan belajar mengenai pengertian Atman. Atman ini sesungguhnya merupakan bagian daripada Pancasrada, yaitu 5 keyakinan bagi umat Hindu. Khususnya Atman merupakan bagian keyakinan yang kedua. Ada yang tahu apa itu Atman? Atman adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Atman sendiri secara etimologi atau asal kata, akar kata berasal dari kata an yang artinya bernapas. Jadi Atman adalah sumber napas. Apa itu sumber napas? Mari kita akan bahas lebih lanjut. Ya, Atman adalah percikan terkecil dari Brahman. Atman seperti yang Bapak sampaikan tadi berasal dari kata an artinya bernapas. Jadi makhluk hidup dapat bernapas karena apa? Karena punya hidung? Ya, karena ada hidung. Tetapi hidung hanyalah sebagai alat. Ya, alat untuk bernapas. Tetapi yang menyebabkan hidung dapat bernapas tidak lain adalah Atman. Atman adalah percikan terkecil dari Brahman. Brahman adalah ide Sang Hyang Widiwasa. Di dalam kitab-kitab Upanishad, ide Sang Hyang Widiwasa disebut sebagai Brahman. Jadi Atman ini adalah bagian daripada Brahman itu sendiri. Sebagai bagian dari Brahman, maka Atman dan Brahman sesungguhnya adalah tunggal. Maka dikatakan sebagai Brahman Atman Aikyam, yaitu Brahman dan Atman adalah tunggal atau satu. Kemudian Bapak lanjutkan. Atman juga adalah sumber daripada hidup seluruh makhluk. Jadi semua makhluk ini dapat hidup karena Atman. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Atman adalah sumber daripada nafas. Tanpa adanya nafas tidak ada kehidupan. Tetapi sesuatu dapat bernapas karena adanya Atman. Kita bisa berbicara, bisa berjalan, kemudian bisa makan, bisa minum, bisa mendengar.
Itu semua karena fungsi indera. Tetapi semua indera ini berfungsi karena adanya pikiran. Pikiran ini dapat berfungsi pada akhirnya karena ada Atman. Semuanya ini bersumber dari Atman, dan Atman bersumber dari Brahman. Ya, jadi jelas bahwa sebagai hal yang satu kesatuan, Brahman adalah Atman, maka otomatis yang menyebabkan semua alam semesta maupun makhluk hidup ini menjadi hidup yaitu Atman. Atman yang bersumber dari Brahman. Ibaratnya seperti ini, anak-anak. Sama halnya jika kalian pernah pergi ke laut. Di laut kalian akan melihat ombak. Di dalam air laut akan ada buih-buih kecil, buih-buih air. Apakah buih-buih air itu berbeda dengan laut? Tidak. Antara buih dan air laut adalah satu kesatuan atau sama. Demikianlah Atman dengan Brahman, yaitu sama. Anak-anak, Atman terdapat di Buana Alit. Ya, Atman yang terdapat di Buana Alit yaitu di dalam diri manusia. Juga nanti terdapat di dalam Buana Agung. Atman yang terdapat di dalam Buana Alit atau diri manusia disebut sebagai Jiwatman. Ya, jiwa ini atau Jiwatman berada dalam tubuh. Ketika tubuh ini mati, maka yang mati hanyalah tubuh ini, yang hancur hanyalah tubuh ini, sedangkan Atman akan selalu abadi. Ketika seseorang mati, maka seseorang akan mengalami yang namanya punarbawa atau reinkarnasi, membawa subha atau asubha karma, baik buruk suatu perbuatan. Tetapi Atman akan mengikuti kemana proses reinkarnasi tersebut. Ketika tubuh ini mati, seseorang terlahir kembali menjadi bayi. Tubuhnya yang dulu hancur, mati, tetapi Atman kemudian masuk ke dalam tubuh yang baru. Demikianlah proses reinkarnasi, di mana manusia bisa mati tetapi Atman tetap abadi, membawa karma wasana yang terdahulu. Jadi Atman yang ada dalam diri manusia disebut sebagai Jiwatman. Kemudian Atman yang ada di alam semesta atau Buana Agung disebut sebagai Parama Atman. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa seluruh alam semesta ini, baik makhluk hidup ataupun manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya dapat hidup tiada lain karena ada Atman di dalam dirinya masing-masing yang menghidupi semua makhluk hidup. Atman yang ada di dalam diri manusia disebut Jiwatman, kemudian Atman yang ada di alam semesta disebut Parama Atman. Anak-anak, demikianlah materi pertemuan kali ini. Silakan nanti anak-anak pelajari lebih lanjut. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.